Wisata Geopark Batu Seribu di Kentan, Sukoharjo, Jawa Tengah merupakan kawasan wisata alam pegunungan yang masih alami dan sumber airnya yang berasal dari pegunungan Batu Seribu yang tidak pernah kering meskipun pada musim kemarau. Di balik pesona keindahan Batu Seribu ini menyimpan sejarah dan kisah legenda sebuah cinta sejati dari Nyi Lanjar dan Ki Gato. Dan diyakini masyarakat barang siapa datang ke tempat ini dan mandi berendam di tempat sumber mata air ini, maka pasangan tersebut akan mengalami kelanggengan dan cinta yang sejati. Yuk guys, kita ikuti terus bagaimana kisah selanjutnya. Subscribe, like channel Arinis Official, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arinis Official. Sobatku semuanya, hari ini saya mau ajak sobatku semuanya untuk mengunjungi sebuah tempat wisata yang teramat indah, yaitu Wisata Geopark Batu Seribu di Kentan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wisata Geopark Batu Seribu di Kentan, Sukoharjo, Jawa Tengah ini merupakan tempat wisata yang harus sobatku semuanya kunjungi, karena pesona keindahan alam di tempat ini tiada duanya. Dan bagi sobat-sobatku semuanya yang memiliki pasangan atau suami istri, harus mengajak pasangannya untuk datang ke tempat ini, karena di sini diyakini bahwasannya pasang kekasih ataupun pasangan suami istri yang mandi berendam di sini akan menemui kelanggengan dan cinta sejati. Yuk guys, sekarang kita bersama-sama langsung saja masuk ke dalam daripada tempat wisata Batu Seribu ini. Untuk mencapai dari tempat lokasi yang kita tuju, kita harus masuk melewati lorong, yaitu dari mulut naga besar ini guys. Naga sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer ini harus kita lalui dulu dan kita masuk ke dalam mulut daripada naga besar ini. Yuk guys, ikuti perjalanan saya. Cus! Yuk guys, sekarang kita bersama-sama masuk ke dalam mulut gua ini. Kita masuk ke dalam mulut naga besar ini yang kurang lebih 1,5 kilometer guys. Dan di sini kebetulan waktu saya datang sudah kesorean, jadi pintu gerbang di sini sudah ditutup. Namun saya akan meminta petugas untuk membukakannya agar saya bisa melewati sampai ke tempat tujuan ya guys ya. Nah, di sini kita terus berjalan memasuki lorong daripada perut naga besar yang berada di Bukit Seribu ini guys. Dan sekarang saya sudah berada di dalam guys, sudah melewati lorong yang berupa mulut ataupun tubuh daripada sebuah naga besar tadi. Dan di sini nampak naga besar ini melingkari bukit ya guys, dengan simbol ikon demikian. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk masuk ke tempat lokasi keberadaan daripada sumber mata air dari Batu Seribu ini. Sambil kita menuju ke tempat lokasi dari sumber mata air yang terdapat di sini, akan saya kisahkan tentang legenda sejarah yang berada di Batu Seribu ini. Nama Pacinan berasal dari cerita asal-usul daerah Pacinan itu sendiri. Pacinan berasal dari kata pacing yang berarti sejenis rumput-rumputan yang banyak tumbuh di daerah sini guys.
Asal-usul nama Pacinan berasal dari legenda masyarakat setempat yang diceritakan secara turun-temurun. Berawal dari kehidupan sepasang suami istri, yaitu Ki Gata dan Nilanjar yang berjanji sehidup semati. Pada suatu hari, Ki Gata pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat berjalan di hutan untuk mencari kayu bakar, ia menemukan sebutir telur di tepi jalan dan memakannya. Namun, baru setengahnya dia habiskan, seluruh badannya terasa panas. Ia berlarian ke sana kemari mencari air. Tanpa disadarinya, sepasang tangan Ki Gata mencabuti rumput pacing yang berasal dari bawah pohon gondang. Sungguh ajaib, dari bekas cabutan itu keluarlah air yang kian membesar dan akhirnya membentuk sebuah genangan yang besar di dalamnya. Namun panas tubuh yang tak juga hilang membuat Ki Gata akhirnya menceburkan diri ke dalam genangan air itu dan hilanglah ia sampai ke dasar. Nilanjar yang menanti di rumah mulai gelisah karena suaminya tak kunjung pulang ke rumah. Nilanjar akhirnya bertekad untuk mencari suaminya hingga masuk ke hutan pula. Nilanjar kemudian menemukan potongan telur sisa dari yang dimakan suaminya yang tadi belum habis. Sama seperti kejadian yang menimpa suaminya, sekujur tubuh daripada Nilanjar terasa panas dan ia pun menceburkan diri ke dalam genangan air yang hingga kini dikenal sebagai Umbul Pacinan oleh masyarakat. Untuk Umbul Pacinan sendiri nanti saya akan review tersendiri ya guys ya. Yang di sini air dari sumber Pacinan itu sendiri dialirkan ke Bukit Seribu ini dan dijadikan kolam-kolam seperti ini dan bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berendam maupun mandi bersama di sini guys. Dengan menjeburkan diri ke dalam genangan air itu, akhirnya Nilanjar dan Ki Gata pun bisa berjumpa di situ guys, dan mereka hidup bahagia di dalam air Embung Pacinan itu guys. Dan sampai saat ini diyakini oleh masyarakat setempat bahwasannya siapa yang memiliki pasangan ataupun suami istri datang kemari mandi di kolam di sini yang airnya berasal dari sumber Embung Pacinan bisa menemui kelanggengan dan keharmonisan guys. Seperti halnya kisah sejati antara Nilanjar dan Ki Gata, maka daripada itu buat teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semuanya yang mau berkunjung ke sini harus mempersiapkan perlengkapan pakaian ganti agar bisa ikut mandi dan berendam di tempat ini, dan jangan lupa dibawa pasangannya masing-masing ya guys ya. Yuk guys, kita lanjutkan perjalanan kita melihat-lihat keindahan dari Bukit Seribu ini guys. Di sini dibikin banyak sekali kolam guys, kolam untuk dewasa, untuk anak-anak semua disendirikan, dan sumber dari air kolam itu betul-betul sumber alami air pegunungan yang rasanya sejuk dan jernih sekali guys. Maka dari itu sobatku semuanya yang mau berkunjung ke sini tidak boleh lupa membawa pakaian ganti ya guys ya, karena di sini tidak ada yang menyediakan penjualan baju ganti guys. Dari tempat ini banyak sekali tempat wisata dekat-dekat di sini yang bisa kita kunjungi. Selain daripada Bukit Seribu ini guys, ada Gunung Sebikul, ada juga Embung Pacinannya sendiri, dan ada juga Sendang Leleh yang nanti saya akan review setelah video ini guys.
Dan terima kasih buat teman-temanku semuanya yang sudah dengan setia mengikuti konten-konten dari Aryonis Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai berjumpa di konten selanjutnya.